Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mumun Puji Aryani dari kelompok 2 kelas A. Nama saya Alduan Fazafian dari kelas A, saya kelompok 2. Nama saya Faiz Mirza dari kelompok 2 kelas A. Nama saya Milham Azama Kiki, kelompok 2 kelas A. Selanjutnya, kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan kami paparkan sebagai berikut. Baik, saya sendiri Faiz. Saya akan menampilkan gambar diagram tentang mekanika fluida. Ya, yang saya tampilkan ini adalah gambar diagram mekanika fluida. Bisa di-pause untuk memahaminya. Oke, saya lanjut. Arti dari mekanika fluida sendiri. Mekanika fluida adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari mengenai zat fluida air, gas, dan plasma, dan gaya yang bekerja padanya. Mekanika fluida dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, statika fluida, ilmu yang mempelajari keadaan fluida saat diam. Yang kedua, kinematika fluida, ilmu yang mempelajari fluida yang bergerak. Dan yang ketiga, dinamika fluida, ilmu yang mempelajari efek gaya pada fluida yang bergerak. Ya, sekian arti dari mekanika fluida dari saya. Selanjutnya, rekan-rekan saya akan menyampaikan tokoh yang berperan dalam sejarah perkembangan mekanika fluida. Oke, kembali lagi dengan saya Faiz. Saya akan menjelaskan asas hukum Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli sendiri lahir 8 Februari tahun 1700 di Groningen. Beliau seorang matematikawan dan fisikawan di Swiss. Beliau juga diingat karena matematikanya untuk mekanik, khususnya di mekanika fluida. Daniel belajar kedokteran di Basel, Heidelberg, dan Strasbourg, dan memperoleh gelar PhD anatomi dan botani pada tahun 1721. Asas Bernoulli menyatakan bahwa pada pipa mendatar, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil. Sebaliknya, tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuannya alirannya paling besar. Contoh asas Bernoulli dalam keseharian: aliran air yang keluar dari keran, pancaran air, selang yang ujungnya sempit, dan semprotan obat nyamuk. Berikut rumus mengenai asas Bernoulli bisa dilihat di sini. Untuk P, tekanan Pascal. Untuk A, luas permukaan dengan satuan meter persegi. Untuk P kecil, massa jenis fluida dengan satuan kilogram meter kubik. Untuk V, kecepatan fluida biasanya satuannya dengan memakai satuan meter per second. Untuk F, gaya, biasanya Newton. H1, ketinggian fluida pertama. Untuk H2, ketinggian fluida kedua. Dengan keduanya memakai satuan M atau meter. Sekian yang saya sampaikan mengenai asas hukum Bernoulli. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Mumun. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang sejarawan yang selanjutnya, yaitu sejarawan yang bernama Isaac Newton, di mana Isaac Newton memperkenalkan sebuah fluida Newtonia yang didefinisikan sebagai fluida yang tegangan dasarnya berbanding lurus secara linier dengan gradien kecepatan pada arah tegak lurus dengan bidang geser, yang berarti bahwa fluida Newtonia
akan mengalir terus tanpa dipengaruhi gaya-gaya yang bekerja pada fluida. Sebagai contoh, air, yang dimana air saat diaduk maka tetap ada properti fluida meskipun dalam keadaan diaduk. Untuk persamaan fluida Newtonia bisa dilihat di samping. Nah, untuk persamaan tersebut diketahui dengan istilah viskositas, di mana T adalah tegangan geser yang dihasilkan oleh fluida, mu adalah viskositas fluida, dv per dx adalah geseran kecepatan yang tegak lurus dengan arah geserannya. Nah, untuk viskositas pada fluida Newtonia sendiri hanya bergantung pada temperatur dan tekanan dan tidak bergantung pada gaya-gaya yang bekerja pada fluida. Jika fluida bersifat incompressible dan viskositas bernilai tetap di seluruh bagian fluida, persamaan yang menggambarkan tegangan geser bisa dilihat di samping beserta penjelasannya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang menonton video ini. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Mbak Mumun yang sudah menjelaskan peranan Isaac Newton di bidang mekanika fluida. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang peranan seorang tokoh dalam bidang mekanika fluida. Tokoh itu bernama Evangelista Torricelli. Oke, itu nama tokohnya, Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli atau biasa dipanggil Torricelli lahir pada 15 Oktober 1608 di kota Faenza, Italia, dan meninggal pada 25 Oktober 1647 di umur yang ke-39 tahun. Masih muda kan? Beliau adalah fisikawan asal Italia yang pernah belajar di Sapienza University of Rome. Beliau juga pernah menjadi sekretarisnya Galileo selama 3 bulan. Lalu, beliau juga pernah menjadi profesor pada tahun 1642. Beliau menemukan sebuah alat ukur yang sampai sekarang mungkin masih dipakai banyak orang. Apa itu alat ukurnya? Yaitu barometer. Apa sih barometer itu? Aku akan jelasin barometer itu apa sih. Torricelli menemukan barometer air raksa yang seperti ini. Nah, barometer seperti ini terdiri dari berbagai jenis desain. Barometer air raksa sendiri standarnya terdiri dari tabung vertikal dengan kolam merkuri di dalamnya. Ujung atas tabung kaca ada segel tertutup, sedangkan ujung tabung yang lain dibiarkan terbuka dan dipendamkan dalam wadah yang berisi air raksa. Ketika tekanan atmosfer turun, kolam merkuri dalam tabung kaca juga turun. Fenomena ini menandai potensi terjadinya badai. Saat badai berlalu, level merkuri akan mulai naik seiring dengan atmosfer yang juga naik. Lalu pada 1643 Torricelli juga membuat eksperimen sederhana yang dinamakan eksperimen Torricelli. Ia menggunakan tabung kaca kuat dengan panjang kira-kira 1 meter dan salah satu ujungnya tertutup. Dengan menggunakan sarung menghadap ke atas dan corong, ia menuangkan raksa dari botol ke dalam tabung sampai penuh. Kemudian ia menutup ujung terbuka tabung dengan jempolnya dan segera membaliknya. Kemudian dengan cepat ia melepaskan jempolnya dari ujung tabung dan menaruh tabung vertikal dalam sebuah bejana berisi air raksa. Lalu ia mengamati permukaan raksa dalam tabung menurun dan berhenti ketika kolam raksa dalam tabung 76 cm di atas permukaan raksa dalam bejana. Oke, kalian juga bisa niru eksperimen itu di rumah pakai botol air mineral berukuran 1,5 liter. Oke, selamat mencoba. Penjelasan selanjutnya, peranan tokoh
di bidang mekanika fluida akan dijelaskan oleh teman saya bernama Mas Milham Azam. Terima kasih, selamat mencoba dan bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih pada teman saya yang sebelumnya sudah menyampaikan materinya. Tokoh yang berperan dalam perkembangan mekanika fluida selanjutnya yaitu Blaise Pascal. Beliau lahir di Prancis tanggal 19 Juni 1623. Temuan beliau yang terkenal yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya. Rumus hukum Pascal dapat disimpulkan seperti ini, yaitu P keluar sama dengan P masuk, atau bisa dituliskan secara simpel P1 sama dengan P2. Contoh penerapan hukum Pascal yaitu mekanisme hidrolik seperti gambar ini. Karena cairan tidak dapat ditambahkan ataupun dikeluarkan dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri atau mendorong piston. Karena cairan tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston atau silinder pejal di sebelah kiri bergerak ke bawah sejajar H1 dan piston sebelah kanan bergerak ke atas sejajar H2. Maka rumus tersebut dapat dituliskan menjadi A2 kali H2 A1 kali H1 atau A2 per A1 sama dengan H1 per A2. Terima kasih. Berikut akan saya tampilkan tabel satuan internasional tentang mekanika fluida. Berikut adalah tampilan tabel mekanika fluida. Dimensi turunan, satuan SI, satuan BG, faktor konversi.